Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di konten YouTube Rusman Tony dan Mario FM. Kembali akan kami hadirkan wawancara khusus dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Ini terkait adanya perkembangan terbaru tentang COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar yang sampai hari ini 21 Mei 2020 sudah 29 orang dinyatakan kasus positif COVID-19 setelah ada penambahan 7. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar, kita akan menemui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang juga juru bicara COVID-19, Andi Swai Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa di kesempatan siang hari ini. Saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Juga beliau adalah juru bicara gugus tugas COVID-19 untuk Kabupaten Polewali Mandar. Dan hari ini tentunya mengejutkan buat kita semua karena ada lagi penambahan kasus baru. Pak Kadis, ada berapa penambahan kasus baru ini? Kalau per hari ini penambahan sebanyak 7 orang. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan swab yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan Makassar. Kemudian karena penambahan ini tentu jumlah sekarang sebanyak 29. Iya. Jadi 7 di kemarin 22. Jadi total 29. Satu sembuh, satu meninggal. Jadi yang berproses sekarang 27. Ya, 7. Dari 27 sekarang ini kan disebutkan sebelumnya ada beberapa klaster. Yang mengalami peningkatan ini klaster mana ini? Yang mengalami peningkatan drastis ini adalah masih klaster Kandemeng. Termasuk hari ini di klaster Kandemeng ini itu di dusun Kandemeng itu ada 5. Kemudian di Kandiapi, Kelurahan Tinambung 1, kemudian di Pembusuang 1. Iya, dari analisa Dinas Kesehatan maupun dari tim gugus COVID ini banyaknya peningkatan untuk klaster Kandemeng, apa penyebabnya kira-kira? Ya, tentu ini karena pada waktu kita melakukan penyelidikan epidemiologi ini tidak dilakukan secara serentak di semua tempat, tapi kita mengikuti alur demi alur, melihat dan melihat kontak erat yang terjadi dari orang ke orang. Dari perkembangan itulah kita mendapatkan penelusuran ada sebanyak 200 lebih kontak erat yang kita telusuri dan kita lakukan pemeriksaan RDT. Kemudian diikuti dengan pemeriksaan spesimen swab. Dan ditemukanlah hasilnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. 7 orang itu? Iya, 7 orang itu. Nah, 7 orang itu sekarang diapakan? Sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo. Jadi tidak dalam keadaan sakit. Sesuai dengan skenario kita bahwa kalau positif RDT, positif swab tapi tidak dalam keadaan sakit atau hanya sakit ringan, itu dirawat di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo. Kemudian kalau sakit sedang atau sakit berat itu dirawat di rumah sakit daerah. Ya, jadi sekarang kapasitas rumah sakit daerah kita tingkatkan menjadi 62 tempat tidur. Dan Rumah Sakit Pratama Wonomulyo itu insya Allah dalam waktu dekat kita akan tambah dengan 50 tempat tidur. Jadi di sana nanti bisa menampung sampai 78 tempat tidur. Iya. Kemudian kabarnya juga ada yang miris ini karena ibunya terkena COVID, dinyatakan positif COVID. Kemudian ada anak balitanya dan anak balitanya diikutkan. Bagaimana pandangan Pak Kadis ini? Ya, inilah yang kita harus jelaskan sama masyarakat bahwa pada kondisi tertentu ibu dan anak itu harus dipisahkan, supaya anak ini tidak ikut terpapar. Tapi faktanya tidak berpisah ini sekarang. Iya, kenyataannya sekarang tidak berpisah, tapi kita akan temui
ibunya untuk menjelaskan dan keluarganya untuk menjelaskan hal ini supaya ada perlindungan untuk anak ini, ya, karena ini bisa menjadi pelanggaran hak anak. Ya, hak anak itu hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan. Ya, termasuk juga perlindungan penyakit. Akan dilakukan pemeriksaan. Sudah dilakukan pemeriksaan untuk ini anak, tapi masih hasilnya negatif. Iya. Dan karena itu kita akan meminta keluarganya untuk dipisahkan dulu. Iya. Iya. Ini situasi memprihatinkan ini khususnya klaster kandemen, apalagi menjelang Lebaran nampaknya jaga jarak ini agak sulit dihindari oleh masyarakat kita, terutama di pasar-pasar. Nah, mungkin ada harapan yang dititipkan oleh tim gugus tugas agar penambahan ini tidak terjadi lagi. Saya sangat berharap bahwa apa yang sudah dihimbaukan pemerintah untuk tetap di rumah. Nanti ini kita salat Idul Fitri juga sudah ada surat keputusan dari Bupati, salat di rumah saja. Saya sangat berharap himbauan-himbauan pemerintah itu diikuti. Misalnya ketika dengan sangat terpaksa keluar rumah, gunakanlah masker, kemudian jaga jarak, jangan gunakan fasilitas kendaraan umum, ya, hindari kerumunan. Saya sangat berharap di tempat pembelanjaan juga itu diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi protokol kesehatan. Misalnya di situ ada jarak tertentu antara penjualan satu dengan penjualan lain. Iya, apalagi ini kan daya tampung baik di Pratama, Rumah Sakit Umum Daerah maupun di tempat karantina sangat terbatas, ya Pak Kadis ya. Iya. Ya tentunya kita harapkan tidak ada lagi penambangan kasus baru. Iya, kita berusaha, kita berupaya semua dan kita berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi penambahan kasus baru. Tentu saja kita harus ikuti dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Tentunya dalam hal ini bagaimana masyarakat dan kita semua mengikuti himbauan-himbauan pemerintah yang sudah disampaikan. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Iya. Ya. Itu tadi wawancara khusus kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Mandar yang juga sekaligus juru bicara COVID-19 untuk Kabupaten Pulau Mandar, Andi Swaib Nawawi. Dan tentunya penambahan kasus COVID-19 ini akan terus bertambah jika kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, cuci tangan maupun menggunakan masker ataupun social distancing tidak ditaati dengan baik. Untuk itu, mari kita taat terhadap apa yang menjadi himbauan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.